Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini saya mau bersihin Scooby ya guys. Scooby ini adalah bakteri baik. Ini sudah lama nggak aku bersihin dan nggak aku perhatiin. Tidak apa-apa. Ini ada waktu jadi saya bersihin. Saya mau ambil yang jelek-jeleknya. Nanti yang jelek-jeleknya itu mau saya pakai untuk pupuk guys. Nah ini saya ambil satu persatu. Kalau kalian mau tahu apa sih kegunaannya kombucha dan Scooby ini? Kombucha itu hasil fermentasi dari teh ya guys, yang dikasih Scooby. Yang ini namanya Scooby bakteri baik, dan hasilnya tehnya itu namanya kombucha. Nah, ini kegunaannya itu untuk pencernaan, bagus untuk pencernaan. Kemudian juga untuk yang punya kulit kayak gitu itu juga bagus juga. Banyak sih manfaatnya. Nanti kalian bisa searching sendiri ya. Nah, ini bagian-bagian yang jelek-jelek ini aku cuci, aku bersihin biar nanti dia bersih ya guys. Istilah katanya ini dimandiin ya. Jangan lupa kalau megang ini harus steril, tangannya harus steril, tempat-tempatnya harus steril. Dan ini saya cucinya pakai air matang ya guys, bukan air mentah. Memang harus air matang karena nanti kan ini kan jadi hotel ya, starter gitu untuk fermentasi lagi. Nah ini tuh awalnya dari satu guys, dari yang kecil nih. Nah dari yang kecil ini, dari satu sampai segini banyak, karena kemarin-kemarin tuh aku suka minum. Ini udah lama aku nggak minum Scooby kombucha gitu. Ini bersihin sampai ada yang tebal banget ya. Kalau makanan yang cukup itu bisa tebal ya guys, tapi kalau makanan yang nggak cukup bisa cuman tipis aja. Jadi tergantung makanannya juga. Gampang kok guys ini bikinnya, cuma dari teh sama gula aja. Terus dimasukkan ke wadah ya, harus dingin ya. Baru Scooby-nya dimasukkan, simpan selama 7 hari atau 10 hari, tergantung. Kalau mau alkoholnya berkurang tuh ya agak lebih lama ya guys. Dan ini atau kebalik ya, kalau mau alkoholnya, kalau dia cepat itu dia rasanya itu asem guys, tapi kalau mau agak sedikit nggak asem ya dia agak lebih lama kayak gitu sih gitu. Nanti aku mau tambahin teh ya, biasanya teh hijau yang terbuat dari sariwangi sih guys, akan ada sariwangi yang teh hijau ya, jadi aku bikin dari situ. Nah karena ini aku mau kasih makan, jadi ada teh yang ada aja. Ini tehnya tuh campuran guys, ada teh jenggot, terus teh balap, terus ada enggak tuh teh apa lagi satu. Nah ini teh campuran, terus kemudian aku rebus pakai gula, biar ku biarkan dingin, baru nanti dicampurkan di sini untuk kasih mereka makan. Karena kemarin itu penuh ya, jadi tinggal segini aja gitu. Nanti akan tumbuh lagi Scooby baru seperti toples yang masih tertutup itu. Jadi nanti kalau dikasih air lagi gitu akan tumbuh lagi di atas lagi gitu, dicuci tumbuh lagi di atasnya lagi gitu guys. Jadi ini dari awalnya satu ya. Sebenarnya kalau teh yang disimpan lama itu lama-lama juga akan bisa jadi Scooby. Nah ini penyimpanannya di suhu ruang ya guys, bukan di kulkas atau di tempat yang suhu panas gitu. Nah nanti kalau sudah selesai fermentasi, disaring airnya, jadi tehnya itu disaring jadi kombucha. Supaya tidak berkembang Scooby-nya, kalian nanti harus taruh di kulkas sehingga tidak mengalami perkembangan, karena nanti kalau ditaruh di suhu ruang akan berkembang. Nah ini saya mau bagi lagi ya, tetap menjadi 2 toples, tapi saya ganti yang toples satunya saya ganti. Nah ini aku bersihin satu persatu, lumut-lumutnya aku buangin jadi bersih.
Toples yang satu udah selesai, aku ganti toples yang satunya lagi yang isinya hanya beberapa Scoby aja. Ini baru yang saya cuci ini baru ya guys, baru tumbuh Scoby baru ini, tipis karena hanya beberapa hari yang lalu aja. Nah, saya masukkan di bawah, kemudian yang lainnya juga saya cuci. Ini sudah coklat, kalau yang baru itu putih bersih gitu kayak kolang kaling gitu loh. Nah, ini yang lama jadinya coklat karena sudah banyak minum teh ya gitu. Ini tebal, ini kecil, dulu saya taruh di teko kaca gitu loh guys, jadi dia tebal banget karena teko itu kan banyak nutrisinya ya, banyak tehnya, jadi dia jadi tebal gitu. Jadi kalau makanannya banyak dia akan tebal, tapi kalau makanannya sedikit dia akan tipis gitu. Ini udah selesai, aku saring yang pertama tadi, air yang pertama. Nanti aku mau jadikan dua, ini nanti untuk starternya gitu guys. Jika teman-teman punya pengalaman bikin Scoby bisa di komen-komen ya. Bukan bikin Scoby kombucha, bisa komen-komen juga. Nanti yang di tempat hijau itu aku mau siramkan ke tanaman. Udah aku bagi sama rata starternya, baru aku taruhkan teh yang aku rebus semalam. Untuk makanan mereka, ini tehnya manis rasanya. Baru aku bagi Scoby-nya sama rata di dua tempat. Nanti akan timbul lagi Scoby baru di atasnya guys. Kalau yang makanannya banyak itu dia akan tebal, apalagi kalau misalnya nggak diambil-ambil atau nggak di digoyang-goyang gitu, dia akan tebal gitu. Nah, bagian yang jelek-jelek ini nanti aku mau potongin guys, nanti mau saya kasihkan ke tanaman cabai. Di airnya aku mau taruh di tanaman seledri, dan yang potong-potongan aku mau kasih di tanaman cabai. Ini udah selesai, tinggal ditutup aja pakai serbet ya, terus diikat pakai karet. Sekali lagi pastikan semuanya steril ya guys. Nah, ini sudah selesai untuk permandiannya dan sudah saya ikat, tinggal menunggu Scoby barunya lagi. Oke, sekarang waktunya saya mau siramkan ke seledri. Ini aku bagi rata sedikit-sedikit aja karena ada beberapa tanaman seledri. Ini dari seledri ini guys, itu dari akar seledrinya yang saya beli di pasar. Kami tanam ulang, suami saya yang nanam ulang guys, karena setiap hari mengkonsumsi seledri. Ini sangat subur sekali. Ini tanpa pupuk ya guys, ini benar-benar potongan dari pasar terus ditanam tanpa pupuk sama sekali. Nah, ini bagian yang masih besar-besar ini aku mau potong-potong jadi kecil-kecil, baru nanti mau ditaruh di tanaman cabai. Ada juga yang makan karena tanaman cabainya itu keriting ya guys, karena nggak dipupuk. Ini kayak kolang kaling gitu loh. Ini Scoby.
Ini Scooby ya. Scooby itu apa? Bakteri ya. Bakteri baik. Bakteri baik. Jadi bakteri baik itu untuk kayak apa, kita bikin fermentasi apa ya? Teh, minuman. Jadi buat ini untuk membuat minuman fermentasi yaitu teh. Nah, fermentasinya itu bagus untuk pencernaan. Ya, ada yang Kulit dikasih juga. untuk berbagai macam ya, untuk kulit ya. Jadi gitu. Nah, dia Autoimun ini juga. autoimun, dia ini bisa beranak pinak guys ya. Jadi ini kayak kami dulu punya cuma satu, sekarang hampir ini dua toples kayak gini udah penuh gitu. Jadi dia beranak pinak. Karena ini sudah jelek dan ini jelek itu, jadi kami pakai untuk pupuk. Dia juga bisa untuk pupuk ya. Biasanya di blender guys, tapi karena ini blendernya kami rusak, jadi diiris saja. Semoga aman ya. Tidak dibuat ayam malah. Oke, sekarang kami mau bagi di tanaman. Oke, ini saya bagi setiap polybag sedikit-sedikit ya guys, biar sama rata. Lihat tanaman suamiku, cabenya keriting, nggak dipupuk sama sekali soalnya. Makanya saya coba pupuk pakai Scooby. Semoga nanti ada perkembangan yang baik. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, video kami. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian. Jangan lupa, Scooby itu bagus guys untuk kesehatan, untuk pencernaan. Ada batas-batasan minumnya juga. Kalau dewasa itu 200 ml. Jadi kalau anak-anak tuh sekitar 100 ml kayak gitu. Jadi bagus ini. Dan Scooby-nya itu bisa ditempelkan untuk yang penyakit kulit.